Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita akan kembali mempelajari kitab Al-Ajurumiyah fi Ilmin Nahwi. Ya, ini kitab Jurumiyah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu nahwu, ya, membantu seseorang untuk bisa memahami ucapan orang Arab. Ya, hampir 80% atau lebih pembahasan nahwu itu termuat dalam kitab ini. Sehingga kita harus sungguh-sungguh berupaya menghafalnya, memahaminya, mempelajarinya dan mengulang-ulangnya. Insyaallah dengan kita memahami kitab ini akan membantu kita untuk kita bisa membaca kitab para ulama dan juga sebelumnya memahami Al-Qur'an yang sehari-hari kita baca dan juga hadis-hadis. Ya, alhamdulillah sebelumnya sudah kita jelaskan tentang makna al-kalam. Ya, al-kalam. Kemudian juga kita juga sudah menjelaskan tentang bagian-bagian dari kalam. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim juga sudah kita jelaskan ya maknanya. Ya, demikian pula fi'il. Demikian pula huruf. Juga kemarin sudah kita sebutkan ciri-ciri isim itu apa, ciri-ciri fi'il itu apa, dan ciri-ciri huruf itu apa. Ya, alhamdulillah lumayan. Dengan itu antum sekarang sudah mengetahui lah dan bisa memilah ataupun membeda-bedakan ketika antum membaca Al-Qur'an ataupun kitab. Oh, ini isim, ini fi'il, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Udah lumayan itu. Ya, sudah lumayan untuk pemula. Bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Apalagi kalau antum ya memahami ya maksud-maksudnya seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-i'rab. Ya, betul. Al-i'rab. Atau sebelum itu silakan yang sudah hafal fil amr perlu ya. Ya sudah, sekarang ini dulu sekarang hafalan dulu deh. Ya, silakan yang hafal, yang mau store siap siapa? Siap. Al-kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakabu mufidu bil wadi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ya. Wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wa lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala Wa fi wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wa lam wa huruful qasam wa hurufil qasam. wa hurufil qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Ya. Terus? Wa ta istanisi sakinah. Bukan, wal fi'lu itu mah. Wal fi'lu yu'rafu, ya. Ulangi, wal fi'lu yu'rafu, tanda fi'il itu. Coba diulang, wal fi'lu. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaw wasin wasawfa wa ta ittanis. Wa ta ittanisis. Wa ta ittanisis sakinah. Ya. Terus? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ya, san. Ya. Terus setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u was ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. ya, san. Baik. Ya, Pak, coba. Ya. Ja'a. Ya. Ya. Ha, wal ismu yu'rafu bil khafdi. Wal ismu ya. Ya. Khaf. Ya.
wa fi wa ruba wal ba'u wal kaf wal lam fa huruful qasam wa hiya al wawu al ba'u wal ba'u wat ta ya wal fi'lu yu'rafu rafu biqad ya wasin wa sofa wa ta'it ta'nis sakinah sakinah ya wa hurufil wal harfu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wa dalil wala dalilul fi'lu. ya fi'li. Yang dihafal ini paham gak kira-kira maknanya, ngerti? Masih ingat ya? Alhamdulillah ya. Ya. Terus? Wal ismu fil ya 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 wal harfu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang i'rab, mau kita tambahkan yaitu penyebutan tentang tanda fil amr. Isim sudah kita lewatkan tanda-tandanya. Ya. Juga apa? Fi'il, yaitu khususnya fi'il apa? Madhi dan fi'il mudhari, huruf juga. Yang belum apa? Fil amr ya, belum disebutkan tanda-tandanya. Siapa yang masih ingat penjelasan makna dari fil amr? Ingat? Apa? Amr? Perintah. Fi'il yang menunjukkan fi'il yang menunjukkan kejadian ya dituntut untuk dilakukan setelah zaman pembicaraan. Ya kalau bahasa Indonesia kata perintah ya, singkat. Tapi dalam istilah ya ahli nahwu mereka mendefinisikan makna fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang dituntut terjadinya setelah zaman atau waktu pembicaraan, setelah diperintahkan. Seperti kalimat uktub, tulislah. Ini pada uktub ataupun uktub itu menunjukkan kejadian ya. Kejadiannya adalah penulisan. Ya, penulisan ini dituntut untuk dilakukan kapan? Setelah diperintahkan. Ya kan? Uktub, tulislah. Nah itu fi'il amr, itu fi'il yang menunjukkan kejadian, ya kejadian seperti menulis, duduk, makan, minum. Kalau makannya kul, makanlah. Minum isyrab. Ini semua menunjukkan kepada apa? Kejadian. Yang mana kejadian ini apakah makan, minum, dituntut ya untuk dilakukan kapan? Setelah zaman pembicaraan atau setelah diperintahkan gitu deh, gampangnya. Ya, sekarang kita akan menyebutkan tanda dari apa? Fi'il amr ya. Jadi fi'il amr, atau sebelum kita menyebutkan tanda fi'il amr, kita merujuk dulu ya. Tanda apa yang belum kita merujuk? Tanda fi'il madhi sudah belum? Sudah ya? Fi'il madhi tandanya apa? Kemasukan qad. Kalau qad masuk pada fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Ya, kemudian apa lagi? Sin saufa. Tanda khusus bagi apa? Fi'il mudhari. Kemudian ta'nits sakinah. Tanda dari apa? Fi'il madhi. Sekarang kita menyebutkan tanda dari fi'il amr, yaitu yang pertama menunjukkan kepada tuntutan. Ataupun fi'il amr itu tandanya adalah dikenali dengan dua tanda. Ataupun kumpulan dua tanda lebih tepatnya. Yaitu menunjukkan kepada tuntutan. Ya, menunjukkan kepada tuntutan. Dan menerima. Dan menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu apa sih? Ya mukhatabah adalah ya yang merupakan dhamir kata ganti untuk seorang wanita yang diajak bicara. Nah, dengan contoh mungkin lebih jelas ya. Lihat.
Kum, apa artinya kum? Qama yaqumu kum. Berdirilah, ya berdiri, ya ataupun bangun. Kum ini disebut fil amr. Kenapa? Karena pertama dia menunjukkan kepada tolak tuntutan, perintah, ya kan? Yaitu perintah itu apa? Berdiri. Ya di sisi lain dia kum ini bisa menerima ya mukhatabah. Ketika yang diperintahkan itu seorang wanita, dikatakan apa? Kumi, gitu. Atau jangan kum lah. Kita cari yang lebih mudah. Zahaba yazhabu izhab, ya kan? Izhab, pergilah. Izhab di sini fil amr. Kenapa? Karena di situ izhab menunjukkan yang pertama tuntutan, ya kan? Tuntutan agar apa? Pergi. Izhab, pergilah. Ada tuntutan kan di sini. Yang kedua, izhab ini bisa menerima ya mukhatabah. Ya mukhatabah yaitu kata ganti dhamir untuk seorang yang diajak, seorang wanita yang diajak bicara. Kalau misalkan izhab kan yang diperintahkan laki atau perempuan, izhab, pergilah. Laki-laki, tapi kalau yang diperintahkan perempuan, Hindun ataupun Fatimah, dikatakan apa? Izhabi, dikasih ya. Izhabi, gitu. Ijlis, duduklah. Ini kalau yang diperintahkan seorang laki-laki. Tapi kalau yang diperintahkan seorang wanita, bagaimana? Ijlisi. Ukhruj, kalau laki-laki yang diperintahkan. Kalau perempuan, ukhruji. Ya, itu fil amr. Tandanya diketahui dengan apa? Dua tanda ini. Yang pertama menunjukkan kepada apa? Tuntutan. Yang kedua bisa menerima ya mukhatabah, gitu aja. Ya. Jadi idribi, ijlisi, ya-nya itu menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan adalah apa? Seorang wanita, gitu. Insyaallah nanti mungkin di tempat yang lain ya akan kita ulas lagi. Barangkali di sini antum belum siap untuk memahaminya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang al-i'rabu. Ya, i'rab. Pembahasan i'rab adalah inti pembahasan dari apa? Ilmu nahwu. Kalau kita bisa paham i'rab, itu insyaallah kita tidak akan salah gitu membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, membaca Al-Quran ataupun hadis ataupun yang lainnya. Seperti alhamdulillahi, kenapa dibaca dhamma alhamdu, bukan alhamda ataupun alhamdulillahi, kenapa tidak dibaca lillaha. Rabbil alamin, kenapa tidak dibaca rabbul alamin. Rasulullah, kenapa tidak dibaca Rasulullah. Ini bagaimana kita mengetahuinya? Ya dengan kita mengetahui i'rabnya. Kadang orang kan ya Rasulullah, salah itu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kok bisa fathah? Nah, itu dibahas di dalam pembahasan i'rab. Ya. Seperti contoh yang lain, Muhammadun fil baiti, Muhammad ada di rumah. Muhammadun di sini kenapa di dhammah? Nah, itu i'rab. Fil baiti kenapa di kasrah? Itu juga pembahasan i'rab. Ya, perlu. Dan kalau kita tahu i'rabnya, insyaallah kita akan mudah mengetahui maknanya, artinya. Kalau sudah i'rabnya salah, biasanya lantur apa terjemahannya. Ya. Kata Ibnu Ajurum penulis kitab ini Al-Ajurumiyah, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. I'rab adalah perubahan pada akhir-akhir kata. Seperti ini. Ya. Ja'a Zaidun di dhammah kan? Ra'aitu Zaidan di apa? Fathah. Marartu bi Zaidin di kasrah. Ya, keadaan akhir kalimat Zaid dari dhammah ja'a Zaidun kepada fathah pada kalimat yang lain, ra'aitu Zaidan kepada kasrah pada kalimat yang lain, marartu bi Zaidin, itu namanya apa? I'rab itu. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa sih ja'a Zaidun di sini di dhammah gitu. Kemudian pada contoh yang lain ra'aitu Zaidin di fathah. Pada contoh yang lain marartu bi Zaidin kasrah. Nah, itu dibahas di sini. Yang jelas yang dimaksud dengan taghyir awakhiril kalim adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Dari dhammah ke fathah ke kasrah. Ini apa? I'rab. Jadi pahami enggak itu? I'rab. Iya. Kenapa keadaan akhir-akhir kata itu berubah-ubah dari dhammah ja'a Zaidun ke fathah, ra'aitu Zaidan ke kasrah, marartu bi Zaidin. Kalau ja'a Zaidun, Zaid datang, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Kalau marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Lihat kan dari dhammah ke fathah kasrah. Kenapa bisa terjadi? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Perubahan-perubahan akhir kata ini disebabkan karena pergantian atau perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Nanti akan dijelaskan amil itu apa ya. Saya ulangi, perubahan pada akhir-akhir kata ini disebabkan karena
perbedaan amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Ya, disebabkan oleh perbedaan amil, nanti akan disebutkan amil itu ya. Disebabkan karena perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Ya, kalau tertinggal nggak apa-apa, nanti bisa didengarkan ya di rekamannya ya. Ya. Nih, jaa Zaidun. Kenapa Zaidun di dhammah? Ya. Nanti ada yang melongo. Ya, nanti terakhir aja. Ya. Jaa Zaidun. Terbayang? Jaa Zaidun. Di sini Zaidun dirofakkan. Masih ingat ya kalau saya sebutkan rofa untuk sementara, ingatnya apa? Harokatnya rofa? Dhammah. Nasab tandanya fathah. Jar atau khafad apa? Kasroh. Jar dengan khafad sama istilahnya orang Basrah, jar, Kufah, khafad itu. Jazm, sukun. Ingat itu ya. Sudah kita lewatkan. Rafa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasroh, ya, jazm, sukun. Lihat, jaa Zaidun. Di sini Zaidun dirofakkan dengan dhammah. Apa yang menyebabkan Zaid di sini di dhammah? Fi'il ini jaa. Ya. Fi'il inilah yang menjadikan apa? Zaid di dhammah, dirofakkan. Ya. Karena Zaid sebagai fa'ilnya, pelakunya. Pelaku perbuatan. Perbuatannya apa? Fi'ilnya jaa. Zaid itu sebagai apa? Pelaku perbuatannya. Itu dalam bahasa Arab yang namanya pelaku perbuatan dirofakkan dengan dhammah. Jaa Zaidun. Enggak boleh jaa Zaidan ataupun jaa Zaidin, enggak boleh. Atau kita ganti jaanya kharaja Zaidun. Apalagi jalasa Zaidun. Nama tidur Zaidun. Apalagi? Iya, ya seterusnya. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Di sini Zaid ya, dinasabkan dengan fathah. Apa amilnya? Amilnya ra'aitu. Ra'aitu itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Subjek dan kata kerja. Kata kerja, predikat apa? Bahasa Indonesianya. Kata kerja. Predikat gitu ya. Ra'aitu, saya melihat. Nah, di sini Zaid sebagai objek yang dilihat. Atau dalam bahasa Arabnya maf'ul bih. Kaedahnya yang namanya maf'ul bih itu ya dinasabkan. Nasabnya dengan fathah. Iya. Kalau kita ganti Zaidun ya Muhammad ya sama. Ra'aitu Muhammadan, ra'aitu Saliman, apalagi? Ra'aitu siapa lagi namanya? Silahkan. Nah, kalau tadi yang pertama Zaidun kenapa dirofakkan? Karena dia sebagai subjek, sebagai fa'il gitulah. Sebagai pelaku perbuatan. Pada contoh yang kedua, ya, ra'aitu Zaidan, dia sebagai maf'ul. Maf'ul itu apa bahasa? Objek ya. Maka dia kaidahnya maf'ul itu dinasabkan dengan fathah. Ya. Kemudian pada contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin di kasroh. Kenapa yang ketiga di Zaid di kasroh? Karena kemasukan huruf jar, di itu huruf jar. Marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Nah, itulah amil. Jadi pada contoh jaa Zaidun, amilnya mana? Apa yang menyebabkan Zaid dirofakkan? Amilnya apa? Jaa, itu amil. Kemudian pada contoh ra'aitu Zaidan, amilnya mana? Ra'aitu. Pada contoh marartu bi Zaidin, amilnya mana? Amilnya Zaid? Ba. Nah itu. Jadi amil itu kalau mau ditulis boleh, silahkan. Amil adalah sesuatu yang menjadikan ya, keadaan akhir kata itu, sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata itu dalam keadaan tertentu. Nanti insyaallah jelas juga. Sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata dalam keadaan tertentu seperti ya, seperti rafa, nasab, kemudian apa? Jar, jazm, sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata, sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata dalam keadaan apa? Tertentu. Ya, seperti rafa, nasab, jar, jazm. Ya, ya sekarang udah pemahaman aja dulu deh. Nanti nulisnya gampang, ada yang rangkum. Ada petugas rangkumnya. Yang paham ya ambil. Jadi pada contoh jaa Zaidun, Zaidun di sini rafa kan amilnya apa? Jaa. Pada contoh ra'aitu Zaidan, amilnya apa yang menyebabkan Zaid di fathah? Ra'aitu. Pada contoh marartu bi Zaidin, apa amilnya yang menjadikan Zaid di kasrah? Zaidin ba. Nah, dari sini juga kita ketahui bahwa amil itu ada yang menyebabkan akhir kata itu rafa, dhammah, ada yang menyebabkan akhir kata itu apa? Fathah, ada yang menyebabkan akhir kata itu apa? Kasrah. Beda-beda amil. Ada juga yang menyebabkan akhir kata disukun, seperti lam yalid. Kenapa disukun lam yalid? Bukan lam yalidu.
Karena kemasukan amil lam. Lam ini menjadikan fi'il mudhari yang dimasukinya jazm sukun. Lam yalid walam yulad, bukan walam yuladu. Ya. Terbayang ini amil? Ya, amil itu tadi sesuatu yang menjadikan keadaan akhir kata dalam keadaan tertentu, apakah rofa, dhammah, nasab, fathah, apa lagi? Jar, kasrah, jazm, sukun. Bisa dipahami ya? Ya, i'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Yang dibahas dalam pembahasan i'rab ini dari kata-kata dalam bahasa Arab hanya dua. Isim sama fi'il mudhari'. Isim sama apa? Fi'il mudhari'. Adapun huruf itu mabni, tetap keadaannya. Kayak fi ya fi terus kayak gitu kondisinya. Min ya min terus. Enggak berubah menjadi minan minin, enggak. Kayak zaid kan zaidun zaidan zaidin, isim. Fi'il madhi juga enggak dibahas. Karena fi'il madhi itu akhirnya tetap kataba tetap. Bukan kataba jadi katabi enggak bisa. Ya. Ingat ya, yang dibahas dalam bahasan i'rab ini adalah hanya dua apa? Kalimat yang pertama isim dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' contohnya tadi yalid, seperti yakhruju, ya yakhruju. Kalau dikasih lam dan lam yakhruja, dikasih lam yakhruj, kan berubah-ubah tuh. Kalau tadi kan yang maksudnya contoh kan isim ya. Zaidun tadi kan, Zaidun Muhammad tadi. Zaidun ya. Kita belum contohkan ya. I'rab pada fi'il mudhari'. Contohnya nih, apa fi'il mudhari' antum hafal yang paling masyhur? Yang paling masyhur semua tahu. Yakhruju. Yakhruju maknanya apa? Pak? Enggak tahu, yakhruju. Keluar Ihsan. Yakhruju Muhammadun di dhammah. Satunya lan yakhruja di fathah. Lan yakhruja Muhammad di fathah. Kasih lam yakhruj Muhammadun. Lihat keadaan fi'il mudhari' yakhruj. Yang pertama di dhammah yakhruju Muhammadun. Yang kedua lan yakhruja di fathah. Kemudian lam yakhruj di sukun. Apa yang menyebabkan perubahan pada akhir fi'il mudhari' ini? Amil gitu. Amil juga sama. Ya, yakhruju Muhammadun kenapa dirofakkan? Ini amilnya. Pada contoh yakhruju Muhammad kenapa di dhammah? Ini tambahan, kalau nggak paham nanti insyaallah akan berulang juga ini. Yakhruju Muhammadun, siapa yang tahu kenapa di dhammah? Karena yakhruju ini tidak dimasuki oleh penasab atau penjazm. Penasab itu adalah sesuatu yang menjadikan ya fi'il mudhari' itu nasab fathah. Penjazm menjadikan fi'il mudhari' setelahnya apa? Sukun. Lihat. Yakhruju Muhammadun dhammah. Kenapa tidak kemasukan penasab dan penjazm? Adapun pada contoh lan yakhruja Muhammad, kenapa di sini yakhruja? Kemasukan lan. Di sini lan itu di antara alat yang menjadikan fi'il mudhari' itu fathah. Lan yakhruja. Yakulu dikasih lan apa? Lan yakula. Yaktubu menulis dikasih lan apa? Lan yaktuba. Terus ya. Jadi ambilnya apa itu yakhruja, kenapa di fathah? Lan. Teman-temannya lan masih banyak. Kemudian lam yakhruj disukun. Apa yang menyebabkan sukunnya yakhruj? Lam. Berarti ambilnya apa yakhruj sukun? Lam. Masih ada teman-temannya. Sekarang tadi yakhruju Muhammadun. Kenapa di dhammah? Enggak ada amil. Enggak ada amil yang masuk. Lan enggak ada, teman-temannya lan enggak ada, lam enggak ada, teman-temannya lam pun enggak ada. Bisa dipahami enggak itu? Ya. Ya enggak dibutuhkan, misalkan ya enggak ada. Yang kita pengen bikin kalimat ya, Muhammad sedang keluar ya, yakhruju Muhammadun. Kita pengen membuat kalimat Muhammad tidak akan keluar, lan yakhruju Muhammadun. Kita pengen bikin kalimat Muhammad belum keluar ya, lam yakhruju Muhammadun. Ya. Kalau lam yakhruj sukun, lamnya kan amil tuh yang menjadikan fi'il mudhari' sukun. Lam yalid sukun, walam yulad sukun juga. Apa yang menjawab sukun? Lam. Sehingga kita kalau mengerti i'rab juga insyaallah enggak salah dalam baca Al-Qur'an. Ya, jazm lebih tepatnya, jazm sukun. Ya. Kalau ada lan nasab fathah, ini sementara lumayan seperti itu paham. Ya. Belum selesai ini. Kita sedikit-sedikit biar yang penting antum bisa paham. Kalau ada yang belum paham silakan tanyakan ya. Saya ulangi, i'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata. Yang dimaksud dengan kata di sini apa? Apakah semua kata? Isim dan fi'il mudhari' saja. Iya. Perubahan pada akhir-akhir kata karena perubahan amil. Masih ingat amil itu apa? Sesuatu yang menjadikan akhir kata itu pada keadaan tertentu seperti rofa, nasab, jar, jazm. Ya. Karena sebab perubahan amil yang masuk pada kata itu.
Ya. Lafzon atau takdiro. Ini lebih meningkat lagi nih pemahamannya. Perubahannya itu jazm sukun. Ya, jazm sukun. Nanti lama-lama juga sering-sering mah. So itu berulang-ulang kok ini. Ya. Lafzon atau takdiro. Perubahan pada akhir kata itu kadang bisa dilafazkan, kadang hanya ditakdirkan saja. Nah, ini akan kita contohkan lagi. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Perubahannya dari dhamma ke fathah ke kasrah bisa dibaca enggak? Bisa kan? Zaidan, Zaidun, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Berarti ini perubahannya sifatnya lafzon, bisa terlafazkan. Yakhruju Muhammadun, lan yakhruja Muhammadun. Lam yakhruj Muhammad dari dhamma ke fathah ke sukun. Bisa diucapkan enggak perubahannya? Bisa. Dan di sana ada perubahan yang perubahan ini hanya ditakdirkan adanya saja. Dari sisi pelafazan enggak ada perubahan gitu. Contoh kalau kita ganti ya Zaidun dengan Yahya, dengan Yahya atau Musa, Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Loh, lihat. Padahal ya, lihat. Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Kita berupaya enggak pakai tulisannya, jangan ngomongin yang lain. Nanti insyaallah bonusnya aja kalau itu. Iya. Ya, bisa tergambar kayak itu. Ja'a Yahya atau apa? Musa. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Kalau diganti Musa dengan Zaid apa? Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Pada contoh Zaid ini perubahannya bisa terlafazkan. Tadi pada contoh Musa perubahannya bisa dilafazkan enggak? Enggak bisa. Enggak Musau enggak bisa. Musa enggak bisa, Musai enggak bisa. Inilah yang disebut dengan perubahannya sifatnya takdir, dianggap adanya. Sehingga pada contoh dari Ja'a Zaidun itu rafa, Zaid itu rafa itu. Cuma tanda rafanya dhammah, dhammahnya ditakdirkan saja gitu. Pada contoh Ra'aitu Zaidan, pada Ra'aitu Musa, Musa itu nasab karena maf'ul bi objek. Hanya saja tanda nasabnya ditakdirkan saja. Kenapa? Ya nanti alasannya selain yang kita sebutkan. Pada contoh Marartu bi Musa itu jar itu Musa. Kenapa kemasukan ba? Hanya saja tanda jarnya apa? Ditakdirkan saja. Kenapa ditakdirkan? Lita'adzur. Karena yang namanya alif nggak mungkin bisa diharokati selama-lamanya. Alif itu nggak bisa diharokati, nggak bisa menerima harokat, sehingga harokatnya ditakdirkan saja, dianggap adanya saja, diniatkan adanya saja. Adapun yang bisa diharokati itu hamzah namanya ya. Hamzah Ahmadu itu hamzah. Ini hamzah apa? Qata'. Ataupun hamzah wasol fi alhamdulillahirabbil alamin itu hamzah wasol. Bisa diharokati di hamzah wasol. Kalau hamzah qata' dia tetap dibaca apakah posisinya di awal atau di tengah. Iya kan? Iya kan? Betul enggak? Seperti hamzah qata' itu yang ada ininya nih. Tuh, yang kayak gini. Nah, yang qata' itu. Seperti pada Ahmad, apalagi? Seperti pada ahsana, ya, a'lama, hamzah qata'. Dan di sana ada hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang dia dibaca kalau di awal saja. Tapi kalau di tengah disambung dengan yang lain hilang. Alhamdu. Dibaca enggak hamzahnya? Dibaca. Diharokati enggak? Harokati fathah alhamdu. Kalau disambung ini hamzah wasal dengan kalimat yang lain dengan anilhamdulillah, hilang itu. Anilhamdulillah. Bukan anilhamdulillah. Hilang kan? Jadi kalau alif enggak bisa diharokati selama-lamanya. Kalau hamzah bisa. Hamzah ada berapa macam? 2. Hamzah qata' ini dibaca baik dia di awal tempatnya, posisinya atau di tengah atau di akhir. Kalau hamzah wasal dia dibaca hanya ketika di awal. Hamzah wasal alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Hamzah wasal semua itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ya tandanya dalam mushaf itu kalau hamzah qata' ada ininya nih. Tanda apa kayak gitu tuh? Itu hamzah namanya tuh. Ya. Kalau hamzah qata' hanya ininya saja. Iya. Ya begitu. Ada harokah alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim itu hamzah wasal semua. Ya. Kalau iya hamzah qata' itu iyanya. Hamzah qata' yang ada ininya kan tuh. Yang ada kayak gininya kan? Hamzah qata' itu namanya. Iyyaka. Iya. Kira-kira bisa dipahami sampai sini tentang i'rab. I'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata disebabkan karena perubahan amil-amil yang masuk kepada kata itu. Jadi kata ini Muhammad ini tergantung amilnya, dia bisa rafa' dhamma, bisa apa? Fathah nasab, bisa jar, tergantung amil yang masuk.
Kalau diganti amil inna Muhammadan alimun. Lihat. Inna Muhammadan alimun. Di fathah Muhammad. Kenapa? Karena kemasukan inna. Nanti akan disebutkan juga. Inna itu menasobkan. Nanti ini tempatnya nantilah. Muhammadun alimun. Kalau kasih inna Muhammadan. Nanti itu akan disebutkan pada tempatnya. Masih jauh itu. Anda pahami saja tentang definisi i'rab ini. Yaitu apa? Perubahan akhir-akhir kata karena sebab apa? Perubahan atau pergantian amil yang masuk pada kata itu sendiri. Baik perubahannya itu adalah lafzon, bisa diucapkan, bisa dilafazkan, atau perubahannya ditakdirkan saja. Seperti pada contoh Musa, Isa, Al-Fata, anak muda Al-Fata. Ya. Dan insya Allah akan kita sebutkan perubahan yang lainnya yang ditakdirkan. Iya. Ya, sampai sini paham kan nih? Siapa yang belum paham silakan tanyakan. Ya. Ya, mana Pak? Tadi mau nanya apa? Tadi yang perubahan ja'a, ro'a itu. Marotubi. Ja'a, maror apa? Ja'a. Ro'a itu. Ya. Muhammadun ya, ja'a Muhammadun. Ya. Nah, yang satunya ro'a itu. Muhammadan. Zaidan. Ya, pakai sama. Iya, iya. Nah, yang satunya sukun terakhirnya itu ya. Kalau sukun pada fi'il hanya pada fi'il. Ya. Ya pada fi'il yang iya. Tapi ketika antum tadi apa tuh? Ini salah satu perubahan yang mengikuti amilnya itu berarti ja'anya amilnya maksudnya. Iya. Iya. Gitu ya. Ja'a Zaidun kenapa Zaid dirofakkan dengan dhamma? Karena amilnya menuntut untuk Zaid dirofakkan sebagai fa'ilnya, subjeknya. Ja'a Zaidun. Gitu. Seperti qala Muhammadun, qala Allahu sebagai subjeknya, fa'ilnya. Qala Allahu ta'ala, kemudian qala Allah ta'ala, lantur itu. Ya, apalagi qala Allahi. Kalah itu. Ya. Terus? Istighfar harus rofa. Setiap fa'il harus rofa. Hanya saja tanda rofaknya sementara ini baru kita kenalkan apa? Dhammah. Nanti ada yang lain, gitu. Tempatnya nanti jangan buru-buru. Ini aja dimungkinkan. Ro'a itu tuh fi'il fa'il. Iya. Jadi ro'a itu tuh tadi ro'a dengan ana gitu. Ro'a dia melihat. Kalau saya melihat ro'a itu. Kalau kamu yang melihat ro'aita. Kalau kami yang melihat ro'aina. Nanti. Iya. Nanti insyaallah. Yang jelas ro'a itu tuh ada fi'il, ada fa'il yang butuh objeknya. Yang namanya melihat kan butuh objek yang dilihat kan? Ya, betul nggak? Dan perlu kita tahu juga yang namanya fi'il dalam bahasa Arab tuh, ya bahasa Indonesia juga mungkin sama ya. Ada yang dia lazim tuh nggak butuh maf'ul seperti nama Muhammad tidur, butuh maf'ul nggak? Enggak. Ada fi'il yang butuh maf'ul, butuh objek seperti makan. Akala Muhammadun apa? Kalau berarti di sini akala Muhammad ini bukan kalam, masih butuh apa? Objeknya. Akala Muhammadun apa misalkan? Tufahatan. Sebuah apa? Apel. Ya, nah itu. Kalau tadi kan ja'a Zaidun. Ja'a itu dia fi'il yang butuh objek atau tidak? Ja'a enggak butuh. Ja'a Zaidun datang. Tapi ro'a itu ro'a, butuh enggak objek? Ya, maka ro'a itu Zaidan Zaid dijadikan objeknya. Iya. Silakan. Kayaknya perasaan sih jelas, cuma antum barangkali enggak jelas. Fa'il. Iya, jadi domir ta itu fa'ilnya, pelaku perbuatannya. Kalau kita ganti ta'nya nggak apa-apa lah, digantilah. Ro'a Muhammadun Zaidan. Ro'a Muhammadun Zaidan. Ganti aja ya, Ro'a Muhammadun Zaidan. Ya, Ro'a Muhammadun Zaidan. Muhammad melihat Zaid. Siapa yang melihat? Siapa yang dilihat sini? Ro'a Muhammadun Zaidan. Yang melihat Muhammad, tahu dari mana yang melihat Muhammad? Dari i'rabnya rafa dhammah, fa'il ini, berarti yang lihat. Zaidan di fathah, berarti objeknya, berarti yang dilihat. Muhammad melihat Zaid dari situ. Kalau dibalik juga bisa. Ro'a Zaidan Muhammadun, siapa yang melihat itu? Ro'a Zaidan Muhammadun. Muhammad, Ro'a Zaidan Muhammadun. Artinya bukan Zaid apa? Bukan Zaid melihat Muhammad, tapi Muhammad melihat Zaid dari mana? Dari i'rabnya itu Muhammad dirafa'kan dengan dhammah. Fa'il ini pelakunya. Zaid dinasabkan maf'ul deh. Jadi pahami.
Ya. Ya, silakan, ada yang lain yang belum paham Pak, siapanya? Ada gambaran nggak? Pertemuan pertama ya. Insyaallah adalah nanti yang tertinggal bisa didengarkan itu yang telah lewat. Gimana? Saya paham nggak yang disampaikan yang dijelaskan? Paham? Dikit? Apa yang dikit? Tapi antum ketika baca ini paham ya? Nih, al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. Ngerti nih terjemahan dan maksudnya kan? Iya kan? Sebelumnya ngerti enggak? Ya berarti sudah 100% tuh. Dari enggak ke ngerti 100% itu. Lumayan, masyaallah. Iya kan? Enggak ngerti. Itu hanya ada dua ya. Tadinya enggak ngerti kan makna artinya kan? Sekarang makna artinya ngerti enggak? Yang ditulis. Itu tinggal dihafal. Ya, tinggal dihafal. Cukup ya? Ya, nanti insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Dikit-dikit lah. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk memahami ya, ilmu ad-din. Di antaranya ilmu alat ini, nahwu ya. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.